Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Kembali kita berjumpa dengan bimbingan Olimpiade Matematika. Masih berbicara tentang teori bilangan. Kali ini kita akan membahas tentang rumus Legendre. Dibaca ini Legendre, ya, bukan Legendre, karena Legendre ini adalah seorang yang berkebangsaan Perancis. Sebenarnya rumus Legendre ini masih menggunakan konsep p-adic valuation. Ya, masih ada kaitannya dengan p-adic valuation dan juga masih ada kaitannya dengan fungsi Floor karena menggunakan notasi Floor. Oleh karena itu kita mulai ingat kembali apa itu p-adic valuation. Jadi kita kaitkan ya kembali dengan materi p-adic valuation dengan mengajukan pertanyaan berapa P37 faktorial, yaitu berapa 3 valuation dari 7 faktorial. Katakanlah K. Artinya apa? Artinya K ini adalah pangkat tertinggi sehingga 3 pangkat K itu membagi 7 faktorial. Ya. Oleh karena itu, ya, 7 faktorial itu dapat dinyatakan dalam A dikali 3 pangkat K, di mana GCD A dan 3 sama dengan 1. Kenapa? Karena K ini adalah pangkat paling tinggi. Oke. Kemudian 7 faktorial tadi ya, itu dapat dijabarkan sesuai dengan definisi daripada faktorial 7 kali 6 dan seterusnya sampai 2 kali 1. Di sini untuk menentukan K tadi itu kita menentukan sama saja menentukan banyaknya ya, banyaknya bilangan yang bisa menyumbang ya, menyumbang ke K tadi. Yaitu adalah tentunya bilangan yang habis dibagi 3 di antara bilangan-bilangan ini. Ada berapa banyak bilangan habis dibagi 3? Yaitu ada 2, yaitu 6 dan 3. Ya. Jadi 6 dan 3 ini masing-masing menyumbang 1. Ya. Tapi di sini perhatikan, di sini tidak ada bilangan habis dibagi 3/2. Akibatnya K di sini adalah sama dengan 2. Tapi di sini untuk lebih praktisnya kita bisa menggunakan fungsi Floor. Jadi untuk menentukan banyaknya bilangan yang habis dibagi 3 ya dalam deretan bilangan-bilangan ini ketika 7 faktorial tadi diuraikan itu adalah sebanyak berapa? Floor daripada 7/3 itu sebanyak 2, sehingga kita dapatkan K-nya sama dengan 2, sehingga kita peroleh 3 valuation daripada 7 faktorial adalah sama dengan 2. Oke, kita pertajam lagi ya, dengan pertanyaan berapakah 3 valuation daripada 10 faktorial. Kalau kita misalkan sama dengan K, artinya apa? Bahwa K ini adalah pangkat tertinggi daripada 3, sehingga 3 pangkat K itu membagi 10 faktorial. Ya, sehingga 10 faktorial dinyatakan sebagai A kali 3 pangkat K dengan GCD A dan 3 sama dengan 1. Kemudian 10 faktorial dinyatakan dalam perkalian bilangan-bilangan yang berurutan, yaitu 10 kali 9 kali 8 sampai seterusnya sampai 2 kali 1. Nah, di sini kita ingin mencari banyak bilangan yang habis dibagi 3 yang menyumbang ke K. Kalau demikian, banyaknya bilangan yang habis dibagi 3 di sini kita gunakan aja fungsi Floor sehingga banyaknya bilangan habis 3 adalah sebanyak Floor daripada 10/3, yaitu sebanyak 3. Jadi bilangan-bilangan tadi menyumbang 3 ke K. Tapi di sini perhatikan ada bilangan 9. 9 ini juga terhitung sebagai apa? Sebagai bilangan habis dibagi 3. Ya, termasuk ya ke dalam 3 tadi. Padahal di sini 9 tadi adalah 3/2. Harusnya dia menyumbang sebanyak 2 ke K tadi, tapi masih dihitung sebanyak 1. Ya, oleh karena itu harus ditambah 1 lagi. Ya, bilangan habis dibagi 3/2 itu baru terhitung menyumbang 1 ke K. Harusnya kan 2 karena pangkatnya 2. Maka harus tambah 1 dan banyaknya bilangan sebesar itu atau banyaknya bilangan yang habis dibagi 3/2 itu adalah sebanyak Floor 9/3/2 sama dengan 1. Perhatikan di sini sudah tidak lagi bilangan yang habis dibagi 3/3. Ya, tidak ada di sini di antara bilangan-bilangan ini yang bilangan habis dibagi 3. Oleh karena itu K di sini adalah sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Sehingga kita dapatkan 3 valuation per faktorial adalah sama dengan 4. Oke. Kita langsung kepada rumus Legendre. Rumus Legendre berbunyi demikian. Jika P prima dan N bilangan asli, maka berlaku apa? P-adic valuation A faktorial sama dengan sigma. Ya, P sama dengan 1 sampai tak hingga. Oke. Floor N per P pangkat J.
untuk membuktikan teorem ini, ya, diasumsikan dulu, kita asumsikan dulu n lebih besar daripada P. Kenapa? Kalau n lebih kecil daripada P, n lebih kecil daripada P, sekali lagi, ya, maka P dikalikan daripada n ini sama dengan 0. Kalau sama dengan P, n sama dengan P, maka P dikalikan daripada n faktorial sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Jadi kita di sini adalah menentukan, ya, bilangan pangkat tertinggi daripada P ini, sehingga, ya, katakanlah K, sehingga P pangkat K itu membagi n faktorial. Nah, sehingga kita nyatakan dulu, ya, n faktorial itu sama dengan A kali P pangkat K, dengan A, P ini adalah relatif prima, atau JCD AP sama dengan 1. N faktorial tadi kita nyatakan dalam perkaliannya, jadi n kali n-1, jadi nyatakan dalam perkalian bilangan berurutan, n kali n-1 dikali n-2 sampai 2 kali 1. Oke. Nah, di sini kita pertama-tama adalah mencari berapa banyak bilangan yang habis dibagi P. Ya. Ya, yang menyumbang ke K tadi, yang akan menyumbang ke K. Oke. Kalau tadi banyak bilangan habis dibagi P sebanyak 10, berarti dia menyumbang 10 ke K. Maka banyak bilangan yang habis dibagi P adalah plur, ya, plur daripada n per P. Ini adalah banyaknya bilangan habis dibagi P. Tetapi perhatikan, bilangan habis dibagi P pangkat 2 baru terhitung menyumbang 1 ke K, 1 ke K. Padahal kan harusnya menyumbang 2. Harusnya dihitung menyumbang 2. Karena pangkat daripada P ini 2. Baru dihitung 1, maka harus tambah 1. Dan banyaknya bilangan semisal itu adalah banyaknya bilangan habis dibagi P pangkat 2 adalah sebanyak plur n P pangkat 2. Nah, demikian juga, ya, bilangan yang habis dibagi P pangkat 3 itu baru dihitung menyumbang sebanyak 2. Itu ketika kita menghitung banyaknya bilangan yang habis dibagi P, dan ketika kita menghitung banyaknya bilangan habis dibagi P pangkat 2. Dia baru menyumbang ke K itu dihitung sebanyak 2. Harusnya kan sebanyak 3, karena pangkatnya adalah 3, P pangkat 3. Oleh karena itu harus tambah 1. Dan banyaknya bilangan yang habis dibagi P pangkat 3 itu adalah sebesar plur n per P pangkat 3. Dan seterusnya sampai suatu ketika kita dapat menemukan sebuah bilangan bulat n sehingga P pangkat n lebih besar daripada n. Akibatnya apa? Akibatnya plur daripada n per P pangkat n sama dengan 0. Dan untuk setiap bilangan, setiap J lebih besar daripada M, tentunya plur daripada N per P pangkat J sama dengan 0. Sehingga kita peroleh K itu adalah plur N per P ditambah plur N per P pangkat 2 ditambah plur N per P pangkat 3, dan seterusnya. Itu sama dengan plur N per P plus plur N P pangkat 2 sampai plur N per P pangkat N. Ya. Dan nilainya adalah finite. Sehingga kita peroleh K sama dengan limit J mendekati hingga plur N per P ditambah plur N P pangkat 2 sampai seterusnya tambah plur N per P pangkat J. Nah, terbukti bahwa P dikalikan daripada N faktorial adalah sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai hingga plur N per P pangkat J. Oke, kita berikan contohnya. Contoh pertama adalah tentukan bilangan bulat terbesar N, sehingga 41 pangkat N membagi 2020 faktorial. Artinya apa di sini? Sebenarnya di sini kita mencari apa? Mencari P41 2020 faktorial, jelas ya. Sehingga menurut teorema atau rumus Liaison, jadi P41 ini bukan 73 tapi adalah 41. Jadi P41 2020 faktorial itu sama dengan apa? Plur 2020 per 41 menurut Liaison tambah plur 2020 per 41 pangkat 2 ditambah plur 2020 per 1 pangkat 3. Kenapa stop sampai di sini? Karena 2020 itu lebih kecil daripada 41 pangkat 3, sehingga plur daripada 2020 per 41 pangkat 3 sama dengan 0. Nah, kita peroleh plur daripada 2020 per 41 adalah 9, sedangkan plur daripada 2020 per 41 pangkat 2 itu adalah 1, dan ini nilainya 0. Sehingga kita dapatkan P41 ya, 41 bukan 73, 2020 faktorial itu ada 50. Artinya di sini apa? Jadi M terbesar
Sehingga 41 pangkat M membagi 2020 faktorial adalah ya sama dengan 50. Oke, kita lanjut kepada contoh kedua. Tentukan banyaknya digit 0 tanpa putus di belakang bilangan 111 faktorial. Jadi, yang menyumbang angka 0, digit 0 di belakang tanpa putus itu adalah 10. Ya, 10. Ya. Kalau ada perkaliannya 10 kali 10, berarti ada 2 sumbangannya. Kalau ada 10 kali 10 kali 10, ada 3. Sedangkan 10 tadi, itu adalah kalau dapat dinyatakan dalam perkalian perimanya, yaitu 2 kali 5. Sehingga, ya, 111 faktorial ini harus dinyatakan dalam perkalian prima 2 kali 5. Jadi 111 faktorial sama dengan A dikali 2 pangkat K dikali 5 pangkat M dengan GCD A dan 10 adalah 1. Maka di sini pasti K ini sudah pangkat tertinggi, M pangkat tertinggi. Karena GCD daripada A dan 10 adalah 1. Jadi M ini adalah pangkat tertinggi. Sehingga 5 pangkat M itu ya habis membagi 111 faktorial. Dan di sini juga K pangkat tertinggi, sehingga 2 pangkat K itu habis membagi 111 faktorial. Jadi 2 kali 5, 10 itu menyumbang. Ya, menyumbang. Jadi setiap perkalian 2 kali 5 menyumbang digit 0, 1. Tapi di sini adalah K-nya ini lebih besar daripada M pastinya. Sehingga banyaknya digit 0 yang disumbang maksimum itu adalah sebesar M, ya. Karena kali besar daripada M. Jadi ada 2 yang tidak mempunyai pasangannya dengan 5, ya. Ya. Ada 2 dia tapi 5 ini sebanyak M kali ini pasti memiliki pasangan 2 sebanyak M, ya. Jadi 2 pangkat M dikali 5 pangkat M. Jadi ada 2 yang tidak memiliki pasangan 5 tadi. Oleh karena itu, M ini adalah apa? Banyaknya, ya, sama saja banyaknya digit 0 tanpa putus di belakang 111 faktorial. Ya. Ini tadi. Jadi yang kita cari di sini adalah M. M itu tidak lain apa? Perhatikan, yang kita cari M, di mana 5 pangkat M ini, di mana M pangkat terbesarnya, ya, sehingga 5 pangkat M membagi 111 faktorial. Jadi yang kita cari sebenarnya adalah P5 111 faktorial. Maka kita langsung pakai apa? Pakai rumus Legendre. Jadi M sama dengan P, ya, tidak lain dari P5 111 faktorial, yaitu plus 111 per 5 ditambah plus 111 per 5 pangkat 2 ditambah plus 111 per 5 pangkat 3. Ini hentikan karena 111 lebih kecil daripada 125 dan nilainya ini adalah 0. Jadi kita dapatkan adalah plus 111 per 5 22, plus 111 per 25 adalah 4, dan ini 0. Maka plus bukan plus tapi P5, ya. P5 daripada 111 faktorial ini adalah 26. Yang tak lain daripada M itu sendiri. Jadi di sini banyaknya digit 0 tanpa putus di belakang 111 faktorial adalah 26. Oke, kita langsung kepada pembahasan soal. Ya. Soal ini berasal daripada OSK 2007. Jadi ada soal Olimpiade Matematika, ya, OSK pada tahun 2007. Tentukan bilangan asli N terbesar sehingga 33 faktorial habis dibagi 3 pangkat N. Ini sudah jelas dan mudah, ya. Jadi langsung saja menggunakan rumus Legendre. Artinya apa? Di sini kita jelas mencari, karena di sini mencari bilangan asli terbesar N sehingga 3 pangkat N membagi 3 faktorial. Di sini mencari apa? P333 faktorial. Sehingga kita dapatkan P33 faktorial adalah plus daripada 33 per 3 ditambah plus 33 per 3 pangkat 2 ditambah plus 33 per 3 pangkat 3. Kalau kita teruskan plus tambah plus 33 per 3 pangkat 4. Tapi 33 tentunya lebih kecil daripada 3 pangkat 4. Jika plus daripada 33 per 3 pangkat adalah 0. Sehingga cukup kita hitung 3 suku ini saja, itu plus 33 per
per 3 adalah 11, sedangkan plus 33 per 9 adalah 3, sedangkan plus 33 per 27 adalah 1, sehingga P3 33 faktorial atau triple division 33 faktorial adalah sebanyak 15. Jika kita dapatkan apa? Bilangan AC terbesar. Terbesar sehingga 33 faktorial habis dibagi 3 pangkat n adalah 15. Jadi jawabannya 15. Oke, demikian tadi kita sudah membahas tentang apa itu rumus Lejeune dan juga diperjelas dengan contoh-contohnya bagaimana menerapkan rumus Lejeune tadi untuk menyelesaikan suatu masalah, dan akhirnya kita munculkan soal Olimpiade Matematika dari OSK 2007 dengan rumus Lejeune kita bisa selesaikan masalah itu. Oke, sampai sini dulu. Untuk selanjutnya silahkan kalian latihan-latihan soal yang terkait dengan rumus Lejeune. Oke, tapi sebenarnya rumus Lejeune ini memiliki versi yang lain dan itu juga sangat penting. Jadi samping rumus Lejeune itu yaitu periodic solution n faktorial itu sama-sama dengan sigma daripada J dari 1 sampai hingga plus n per P pangkat J, ya, itu versi lain daripada rumus Lejeune adalah periodic solution n faktorial adalah sama dengan, coba catat, periodic solution n faktorial sama dengan n dikurang jumlah digit daripada n tadi dalam basis P dibagi dengan P-1. Saya ulangi, periodic valuation ya atau PPN n faktorial, periodic valuation n faktorial itu sama dengan n kurang jumlah digit n dalam basis P per P-1. Ya. Ya, suatu saat nanti kita akan bahas ya versi kedua atau bentuk lain daripada rumus Lejeune tadi. Oke. Dan silahkan kalian lanjutkan dan latihan soal ya di bahan ajar e-learning, yaitu masih tentang teori bilangan, yaitu ya jadi soal-soal yang berkaitan dengan rumus Lejeune ini saya masukkan ke dalam integer function. Jadi adalah fungsi bilangan bulat, yaitu fungsi scaling, fungsi floor ya, fungsi floor scaling tadi saya masukkan di sini. Ya, kalian bisa lihat di sini, kalian pilih yang mana yang bisa diselesaikan dengan rumus Lejeune. Kita perhatikan di sini yang mana, kita cek saja. Oke, di sini nomor 11 ini diselesaikan dengan rumus Lejeune. Karena banyak angka notang terputus di bilangan dari 211 faktorial. Nomor 12 juga demikian juga. Tentukan bilangan asli kecil n sehingga 290 digit terakhir n faktorial adalah 0. Tentukan bilangan asli terbesar sehingga 33 faktorial habis dibagi 3 pangkat n. Nah, ini tadi adalah sudah kita bahas, yaitu soal OSK tahun 2007. Nah, ini belum. Nah, tentukan bilangan asli n terbesar sehingga 3 faktorial difaktorialkan habis dibagi 3 pangkat n. Oke, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.